seorang Presiden Joko Widodo sampai mengucapkan judul Tari Ratu Jaro ini di sebuah acara di Aceh. Itu yang membuat sebuah kebanggaan bagi aku secara pribadi dan teman-teman lainnya gitu. Sebagai kreator ya. Iya kan. Halo warga online yang kuotanya unlimited, selamat datang kembali di channel Desfree UK. Oh my god, wow. Oke, hari ini podcast on beat edisi spesial. Gue hadirkan lagi satu orang sosok di bidang kesenian, terutama di kesenian tari tradisional asal Aceh, Ratu Jaro. Namanya Bang Degam. Jadi hari ini gue juga mau jemput dia dulu. Kebetulan dia ada acara di salah satu sekolah di Jakarta Timur. Jadi gue nanti bakal nganterin dia ke acara tersebut. Kebetulan dia jadi juri di acara itu. Oke, jadi nanti kita juga bakal lihat keseruan-keseruan yang terjadi. Jadi kalau misalnya nanti gue diizinkan untuk videoin sedikit mungkin keseruan acaranya, gue akan videoin gitu ya. Jadi saksikan terus, ikutin terus keseruan kita hari ini di Podcast on Beat edisi spesial Gaspol. Assalamualaikum abangku. Dah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Warga online yang kayak gue bilang tadi, gue kedatangan satu orang undangan spesial. Bang, kita langsung jalan aja ya Bang ya, biar kita nggak telat nih. Jadi gue hari ini mau nganter beliau ke ada acara ya Bang ya hari ini ya? Di SMA 31. SMA 31. Lama banget ya ketemu kita ya Bang ya? Udah berapa puluh bulan ya? Berpuluh-puluh bulan ya. Terakhir kita ketemunya pas ini ya, pas acara. Oh iya ini Bang, pas acara Indonesian Idol. Jadi abang mengkondak apa ya? Koreo untuk Nabila Takia ya. Ya, Nabila Takia. Ya di situ kita ketemu ya. Kebetulan aku support Nabila di situ Bang. Ya tahu. Iya kan. Undangan gua hari ini seorang seniman yang mungkin kalau di kalangan anak-anak SMA, anak-anak SMP ini udah nggak asing. Namanya adalah Bang Yusri Saleh. Betul ya Bang? Ya, nama asli Yusri Saleh sih. Ya, tapi dipanggil Bang Degam. Bang Degam. Lebih terkenal dipanggil Bang Degam. Bang Degam ini gue jelasin aja sedikit profilnya. Beliau ini adalah pencipta gitu ya Bang ya? Bisa dibilang pencipta konseptor tari Ratu Jaro. Yes. Yang mendunia ya. Mendunia fenomenal ya. Jadi kemarin itu kalau inget Asian Game 2018 ya Bang ya? 2018. Ya, Asian Game 2018 itu mengguncang banget pembukaannya di GBK. Itu adalah yang kondak, yang konsep, yang mengatur ataupun yang bikin koreonya semuanya adalah Bang Dega. Gitu ya Bang ya? Ya, lebih ke materi gerakan juga ya. Materi gerakan, terus pokoknya intinya karya itu tercipta kemarin berkat tangan dingin dari seorang Bang Degam ini, gitu ya. Bang, pertanyaan paling mendasar ya, biasa ya. Gimana sih awal mulanya itu si tari Ratu Jaro yang fenomenal ini terbentuk gitu Bang? Abang kan seorang King of Ratu Jaro ya. Gitu. Oke. Ini kita langsung aja karena waktu kita tiba kan nggak sempat menceritakan semuanya. Sebenarnya sih tari Aceh ini kan cukup banyak di Jakarta. Ya. Jakarta. Cuman kan di saat saya tiba di Jakarta ini kan hanya ada 1-2 lah tarian Aceh yang memang tari Aceh yang satu garapan, satu tradisi. Dan dilihat dari perkembangannya ya tidak didominasi sama pelajar-pelajar.
Oh, Pelajar-pelajar lebih asik ke dunianya. Ya, maaf nih kita bilang kayak ada modern dance, cheers kan segala macam. Kalau laki-lakinya kan dengan gayanya ya basket, futsal segala macam. Jadi lebih ke modern lah. Ya, rasa ketakutan itulah kadang-kadang habis itu rasa keingintahuan, rasa kepengen berbuat sesuatu tuh ada gitu. Tahun 2000 aku nyampe di Jakarta, aku buat parade tari tingkat nasional. Aku dapat koreo penata tari terbaik. Penata tari terbaik. Ya, kita berdua dengan Pak Rijal. Dari situ dilirik nih sama satu sanggar gitu. Satu sanggar pengen aku ngajarin khususnya ratunya gitu. Di dalam tarian garapan aku yang di parade tari itu kan ratunya nggak terlalu panjang tuh, hanya sedikit. Nah, di situ aku coba berbuat banyak, ratunya lebih panjang. Akhirnya terciptalah sebuah tari ratu dengan durasi berapa menit gitu. Cuman dulu namanya masih saman ya. Saman ya. Saman, iya, karena kan sebenarnya kebanyakan orang taunya itu kalau khas Aceh itu adalah tari saman gitu. Ya, nah itu juga yang akan nanti menjadi pertanyaan, tapi lanjut aja dulu. Ya udah gitu, ada di dalam sebuah sanggar itu ada seorang anak murid, seorang penari yang ikut di situ. Dia tertarik juga untuk bawa ke eskul tari dia nih. Karya tari ini, misalnya model tari ini gitu. Akhirnya diajaklah ke sekolah mereka gitu, ngajar di sekolah mereka. Disitulah kreativitas aku berkembang untuk berbuat sebuah tarian duduk yang memang bisa suatu saat nanti bisa dilombakan. Dari situ di SMA di Jakarta Selatan, SMA Negeri 70, terbentuk, jadilah di situ satu karya tari, masih juga namanya Saman. Masih Saman, karena memang Jakarta kan identik dengan tari samannya. Betul, yang kayak aku bilang tadi ya Bang ya. Apa namanya, masih orang kenalnya itu tarian Aceh itu adalah tari saman gitu ya. Bahkan sampai hari ini. Nah, untuk tari Ratuh Jaro ini sebenarnya namanya itu Abang yang create sendiri atau memang di-create dari gimana nih? Singkat cerita, pada bulan itu, pada tahun 2001, 2002 itu udah mulai ada festival tari saman ini. Salah satu perguruan negeri swasta di Jakarta buat lomba tari saman. Ikutlah tari itu yang aku buat. Itu situ aku dapat juara tuh, jadi mulai tertarik orang dapat juara 2 gitu. Ikut tahun keduanya dapat juara 3. Dari situ orang kan tertarik untuk menambah terus sekolah-sekolah yang mau belajar tari itu. Akhirnya berkembang pesat, tapi tidak seperti sekarang. Kita singkat cerita, Ratuh Jaro itu akibat dari kan Saman itu kan punya tarian orang Gayo nih. Betul. Yang udah Saman kan Gayo yang sudah dipatenkan sama UNESCO ya, menjadi warisan benda dunia ya. Akhirnya biar jangan ada terjadi kekeliruan di kemudian hari, kita sepakatlah ada sebagian teman-teman yang di Aceh juga memberikan masukan kepada saya. Pada aku untuk buat sebuah judul kompromi bla 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 bla. Akhirnya jadilah Ratuh Jaro. Ratu bernyanyi, meratu itu bernyanyi, bersenandung. Ya, Jaro tangan. Jadi sambil bersenandung sambil bermain tangan. Konsepnya dari situ ya. Tapi dulu awalnya nggak diterima. Ratuh Jaro itu apa sih? Orang kan taunya ada Raten Mesekat, ada Rapai Geleng, ada Ratudu kan. Iya betul, Rapai Geleng itu yang pakai laki-laki ya. Iya, laki-laki Rapai Geleng. Dan Ratuh Jaro ini apa? Orang tanya-tanya di Jakarta, karena memang lahirnya di Jakarta kan. Masyarakat Aceh ada sebagian yang nggak terima karena mereka kata apa? Memang ada sih kok ratu di Aceh, tapi bukan Ratuh Jaro. Aku jelaskan, Ratuh Jaro ini sebuah tari kreasi yang diambil dari beberapa tarian Aceh duduk. Kita masuk tol ya? Kita masuk tol ya? Keluaran Rawamangun berarti kan? Jadi dasarkan itu terciptalah Ratuh Jaro. Cuman belum dihakiin tuh. Belum dihaki ya itu? Belum, masih judul Japman. Cuman adik-adik setiap lomba buat lomba festival tari Ratuh Jaro dalam kurung Saman. Karena kan ada sebagian sekolah yang belum mampu, belum siap untuk terima nama Ratuh Jaro kan. Takut kekurangan peserta. Nah, dari situ berkembang terus. Asian Games lah puncaknya. Di Asian Games. Sorry Bang, kita masuk dulu ya Bang.
Jadi puncaknya itu di Asian Games. Asian Games itu memang kita tidak terlibat penuh ya. Oke. Karena memang ada sesuatu yang memang kita agak sulit kita jelaskan. Cuman dari manfaat dari Asian Games, seorang Presiden Joko Widodo sampai mengucapkan judul Tari Ratu Jaro ini di sebuah acara di Aceh. Oke. Itu yang membuat sebuah kebanggaan bagi aku secara pribadi dan teman-teman lainnya. Gitu. Sebagai kreator ya. Iya, karena beliau bertanya kepada masyarakat Aceh, ada acara di Biren itu saya dengar. Ibu-ibu tahu nggak tari apa yang tampil pada acara Asian Games? Oh, ya, ibu jawab tari saman, tari kopulo, rapai geleng, rati mesekat, bla 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 bla. Semua salah dijawab sama beliau. Tari yang tampil pada acara Asian Games itu tarian Ratu Jaro. Ratu Jaro. Jadi kan alhamdulillah Ratu Jaro seorang presiden udah tahu. Betul. Jadi gitu. Akhirnya alhamdulillah di situ kita ambil manfaat. Di situlah mulailah ada sebuah iklan, kita diajak untuk buat iklan Tari Ratu Jaro. Oke. Diwawancara sama TV Metro TV untuk acara talkshow Candy. Candy ya. Nah, di situ. Jadi berkembang lah ya dari Asian Games itu puncaknya tadi, akhirnya berkembang kemana-mana gitu ya. Ya, jadi tapi kan banyak. Aku juga sebagai seorang kreator, aku juga nggak terlalu mau ibaratnya karena kita nggak terlalu mau pingin ada yang berlebihan lah. Maksudnya yang penting kan ada teman-teman mengatakan gam ini kan bisa lo ngambil lisensinya, lo bisa ngambil royaltinya segala macam gitu kan. Karena udah ada haki ya. Haki itu tercipta setelah Asian Games. Oh, haki itu malah setelah Asian Games ini. Ya. Oh, aku kira dari awal tahun 2000 itu. Abang udah langsung bikin haki enggak ya? Nah, karena aku berpikir ini kan budaya ini bisa suatu saat akan berjalan dengan sendirinya. Aku juga nggak mengharap juga ini haki ini ada sebenarnya. Cuman dorongan teman-teman untuk suruh buat gitu. Oh, oke. Tapi akhirnya abang bikin. Alhamdulillah udah atas nama aku. Oh. Tapi di situ kan judulnya koreografi Ratu Jaro ya. Oh, koreografi Ratu Jaro namanya. Bukan dalam arti gini, bukan aku buat tarian, misalnya gini lah judulnya ya. Karena tarian kan banyak juga mengambil dari tari Aceh ya. Aku nggak bisa ngeklaim aku tuh ciptaan aku. Cuman, jadi itu sebenarnya referensi ya, koreografinya, prosesnya, perkembangannya. Iya. Oh, dia berkembang lagi gitu ya. Jadi koreografi itu jatuhnya aku nggak terlalu berpikir nanti takutnya jadi kayak semacam teman-teman Aceh kan banyak tarian duduk. Kenapa lo ngaku itu sebagai koreografi? Cuman ini koreografinya, perkembangannya, gaya menarinya. Jadi karena tari Ratu Jaro ini kan berkembang terus nih. Betul. Hari ini gayanya beda, besok udah gaya beda lagi. Cuman jadi dia nggak ini ya, nggak plek di satu gerakan aja ya. Jadi berkembang terus. Ada ya? dalam tarian. Angkanya. Dalam Ratu Jaro ada rukunnya. Ada rukunnya. Ya, yang tidak boleh tidak dibawa. Oke. Apa itu Bang? Ada gerakannya namanya gerakan Amin dan Lale. Oh, gerakan Amin dan Lale ini nggak boleh nggak dibawa. Oke. Kalau selain itu, silakan kreativitas koreografer itu yang akan membuat. Jadi nggak ada istilah nggak boleh. Itu kan aku kan kepingin kreativitasnya berjalan para teman-teman seniman Aceh yang memang bergerak di bidang Ratu Jaro. Iya. Sekarang kan memang Ratu Jaro lagi boomingnya ya, lagi di mana-mana. Kalau ada demo eskul, lomba macam hari ini nih lomba gitu. Nah, hari ini kan abang ada jadi apa nih? Jadi juri? Aku juri hari ini. Oke, jadi hari ini ada acara di salah satu sekolah di daerah Jakarta Timur. Aku nganterin. Kalau boleh nanti aku juga pengen ini ya Bang ya, sedikit ya. Apa namanya? Videoin nanti pas lagi ini, boleh ya? Boleh. Jadi nanti biar warga online ngelihat kayak gimana sih. Mungkin selama ini kan taunya kan saman gitu. Karena kan memang itu yang paling terkenal, kita nggak bisa pungkiri gitu. Nah, saat ini Ratu Jaro ini adalah perkembangan, mungkin bisa dibilang adalah gaya yang lainnya setelah di create sedemikian rupa sehingga menghasilkanlah yang namanya tari Ratu Jaro. Tari Ratu Jaro yang ini luar biasa sih. Jadi ribuan orang itu kemarin yang Asian Games itu berapa ribu orang? 1.800 infonya 1.800, tapi ada yang lebih besar lagi 6.600 kita pernah buat. Oh, pernah. Nah, karena memang adik-adik di Jakarta ini rindu akan kebersamaan. Itu yang betul sih. Di situ yang aku lihat kayaknya orang tuh nggak lihat lagi
persaingan dalam arti kata perlombaan dan Betul. kayaknya mereka bisa berkumpul ribuan aja tuh udah senang bukan main. Iya, karena kan kalau kita lihat si tari Rato Jaro ini pada saat mereka berkumpul, pada saat mereka melakukan gerakan-gerakannya itu tuh kayak kompak banget gitu. Iya kan? Maksudnya tuh mereka tuh melatih kekompakan di situ. Mereka juga saling support satu sama lain gitu kan kelihatan rame gitu bang. Jadi nggak dilihat lagi kompetisinya, yang dilihat kebersamaannya, rasa empatinya, jadi rasa memiliki antara kakak dan adik, karena kan dia turun-temurun kan, kelas 11, kelas 12, kelas 11, kelas 10. Jadi aku mengajarkan juga ke mereka dalam mengajar, Anda juga nggak boleh ada, dulu kan sempat ada bully. Ya, senioritas kan antara kelas ini. Alhamdulillah eskul tari Rato Jaro ini mengajarkan nilai-nilai etika, attitude segala macam ada di dalamnya. Betul. Jadi nilainya tuh luas ya bang, gitu ya. Maksudnya nilainya itu tuh nggak cuman sekedar gerakan aja, nggak cuman sekedar ini aja, tapi ada value lain di dalamnya gitu ya. Nah, belajar ke organisasi ya. Organisasi betul. Ya, di SMA mereka udah belajar organisasi, ada ketua, ada bendara, ada manajer, ada sekretaris kan. Hebat lah, aku lihat dari perkembangannya cukup bagus, cukup banyak menjanjikan buat adik-adik dan alumninya masih ada gitu. Terus pernah go internasional nggak nih bang? Ya alhamdulillah lah, dengan Rato Jaro aku dulunya nggak bisa lihat Eropa. Eropa, Asia. Dengan Rato Jaro aku bisa kemana-mana. Kali kalau aku nggak punya skill Rato Jaro, kali masih di Aceh aku kali ya, nggak bisa kemana-mana kali. Tahun 2000 yang mengubah segalanya ya. Jadi artinya pada saat abang hijrah ke Jakarta, abang dengan bekal kekuatan seni yang abang punya, akhirnya abang kembangkanlah satu seni tari ini yang saat ini makin berkembang terus, sehingga mencapailah abang di titik bisa dibilang kejayaan lah ya. Dan abang bukan cuman untuk diri sendiri, tapi diturunkan ke ini ya, ke orang lain lah bahasanya gitu ya bang ya. Banyak sekarang. Jadi Rato Jaro ini memberikan peluang pekerjaan, sebuah lapangan pekerjaan. Jadi kalau ada teman-teman di Aceh yang merasa Rato Jaro itu tidak ada segala macam, Rato Jaro itu bukan tarian Aceh, Anda salah. Dengan Rato Jaro banyak banget masyarakat Aceh, terutama seniman-seniman Aceh yang mengadu nasib ke Jakarta. Mereka bisa menghidupi keluarganya, alhamdulillah. Jadi memberikan sebuah lapangan pekerjaan yang sangat besar. Kalau dulu kan seniman dianggap sebelah mata ya. Betul. Masih dianggap nggak ada rezekinya tuh, nggak ada. Apalagi di daerah ya. Waduh, di daerah pasti ya. Jangan takut. Aku malah sampai sekarang masih bisa bilang kita masih kekurangan pelatih Rato Jaro di Jakarta. Wah, kayaknya aku harus belajar nih. Ayo. Aku harus belajar nih kayaknya. Karena sangat menjanjikan kan. Karena berapa ratus sekolah yang ada di Jakarta masih ada yang menggunakan kaset. Masih ada yang pakai kaset. Masih. Karena bayangkan si Jabodetabek, kita nggak tahu Tangerang Selatan, Tangerang sana, wilayah Banten, wilayah Jawa, Bekasi, Depok, berapa puluh sekolah yang masih ada kan. Mereka dan mereka excited sebenarnya dengan sangat excited ini ya. Jadi sangat. Jadi mereka mengharapkan ada pelatih, apalagi terutama orang Aceh yang memang mengerti dari segi lagu. Esensinya esensi si tari ini ya. Sekarang cukup banyak juga pelatih-pelatih di luar Aceh yang memang berkarya di Rato Jaro. Aku nggak bisa sebutin satu-satu, cuma cukup banyak. Alhamdulillah mereka akhirnya belajar ya. Nggak bisa mereka nggak tinggal diam. Biarpun mereka bukan putra asli Aceh. Mereka juga belajar gimana bang cara budaya Aceh ini, gimana bang cara Rato Jaro ini bang, apa vokalnya bang, lirik syairnya segala macam mereka belajar. Sehingga kita juga abang sebagai orang daerah tersebut, daerah Aceh, kita ke kiri ya? Ya, kita keluar. Punya satu kebanggaan di mana orang luar pun belajar nih budaya kita gitu kan. Artinya si tarian ini kan punya value yang kayak aku bilang tadi ya bang, value. Akhirnya dia tahu esensi di dalam satu tarian ini gitu. Akhirnya dia belajar, dia juga bisa mengembangkan akhirnya.
Jaro ini. Ya, maksudnya kan Ya. makanya bilang Ratu Jaro ini udah bukan lagi Aceh, udah Ratu Jaro Indonesia. Indonesia Ya kan seluruh Indonesia udah ada. Betul, betul. Tentang di mana? Bandung, Jawa Tengah. Kita kan sering buat lomba tuh di Jawa Tengah. Iya. Ini besok aku tanggal 27 akan berangkat ke Solo. Oh, ke Solo. Ke Solo aku jadi juri di Solo. Oh, Di jadi juri ya? Universitas Negeri Surakarta di Solo. Oh, ini kampus. Kampus UNS buat festival Ratu Jaro ini kayaknya tahun ketiga atau tahun keempat mereka buat. Tapi itu pesertanya mahasiswa berarti. Mahasiswa enggak SMA dan Oh, mahasiswa. Oh. SMA dan mahasiswa. Oke. Aku nggak tahu ada SMP apa enggak, pokoknya yang setahu aku tuh SMA dan mahasiswa. Bulan depannya aku akan diundang lagi ke Jogja, Jogja. UII Jogja untuk jadi juri juga di Jogja. Luar biasa ya. Jadi satu lagi tadi yang menarik Bang, di antara seluruh negara yang pernah Abang kunjungi, yang pernah tampil anak-anaknya Abang, itu yang paling berkesan itu di negara mana nih Bang? Sebenarnya semua negara berkesan karena begini. Atau yang paling Abang ingat? Kenapa pulang aku sangat berkesan karena hampir kayak semacam kita bilang negeri China. China aku udah 7 kali tuh berangkat kan. Wow. China tuh kita 7 kali, ada satu kota yang memang hampir 2 kali aku ke situ dan tidak bosan-bosan mereka nonton. Oke. Karena memang kayak tarian Ratu Jaro ini kan tarian membuat mereka untuk melihat sedetail mungkin siapa yang salah. Oke. Ya kan? Jadi kayak semacam mereka jadi juri akhirnya. Yang paling berkesan sih sebenarnya Turki. Turki ya? Turki itu kan negara Islam ya. Iya, jadi Mereka budayanya mungkin hampir sama. betul, Dan mereka itu menjadi sebuah mereka anggap mereka itu tarian yang sangat indah bagi mereka karena ada salawatnya segala macam. Betul. Karena kita ada lafaz Islami ya. Ya, gitu Islami. ya. Cuman buat teman-teman juga jangan merasa teman-teman yang di luar agama Islam atau Muslim tidak bisa belajar. Aku udah berapa kali ngajar sebuah sekolah swasta, sekolah non Muslim, sekolah Kristiani, aku ajarin tari Aceh. Oke. Cuman tinggal aku yang mengajarkan, tidak ada mengandung unsur-unsur karena dalam syair tari Aceh kan ada unsur nilai-nilai sosial, nilai-nilai kritikan, segala macam. Agama aku kesampingkan untuk di sebuah sekolah itu. Abang kasih pesan dan kesan mungkin buat teman-teman, khususnya mungkin anak-anak sekolah yang saat ini masih belum terlalu melek dengan kesenian budaya tradisional gitu. Buat kalian, yuk kita cintain budaya Indonesia, terutama budaya Indonesia karena kan kapan lagi kita bisa mencintai, karena Abang udah beberapa negara Abang kunjungi, nggak pernah bosan-bosan yang mereka lihat budaya kita. Itu hanya baru Aceh doang, belum Sumatera Utara, belum Jawa, Kalimantan, Papua. Baru Aceh saja begitu hebatnya mereka memberikan sebuah semangat buat kita untuk belajar. Jadi yuk cintai budaya Indonesia, jangan cintai budaya luar deh. Karena orang luar aja datang untuk kita untuk belajar budaya kita gitu. Jadi dengan kita belajar budaya kita akan cinta dengan tanah air. Kita akan selalu merasa bangga lah. Ya, kita bawa identitas kita. Iya, karena memang gila ya. Karena udah merasa berangkat kemana-mana, melihat mereka tuh melihat budaya kita tuh kayaknya mereka tuh terbelalak mata mereka sampai mereka kagum banget. Itu baru satu daerah, belum. Kita berapa provinsi kan? Iya. Itu baru berapa satu daerah tuh. Iya. Tapi cuman mudah-mudahan dengan belajar tradisi Anda bisa jadi seorang budayawan pencinta budaya yang hebat. Siap. Oke, warga online ngobrol-ngobrolnya singkat banget memang hari ini karena memang ada acara dan bentar lagi gue pengen ikut ke dalam ngelihat Bang Degam ngejuriin, terus kita lihat nanti keseruan acaranya seperti apa, mungkin singkat juga ya Bang ya. Gitu ya, jadi jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan kita hari ini sampai nanti dengan selesai.